Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semua. Hari ini saya Bunda Iramawati dan saya Bunda Umi Nur Komaria. Kami akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang itu memang bagus banget untuk kita kembangkan di sekolah kita. Dan nanti ke depan nanti kita juga akan praktek bagaimana cara kita untuk mempraktekkan salah satu dari budaya positif ya Bunda Umi tentang segitiga restitusi. Di awal mungkin ini agak asing gitu, tapi ternyata mungkin kita sudah mempraktekkannya. Ya, betul sekali. Itu sebenarnya bukan ilmu baru sebenarnya, nanti buat kita bukan ilmu baru. Hanya saja mungkin kita tidak tahu namanya, tidak tahu teorinya, tapi insya Allah bunda-bunda semuanya ini sudah melaksanakan apa yang ada yang kita dapat dari modul 1.4. Ya, baik. Langsung saja biar tidak memakan waktu yang banyak Bunda Umi. Oke. Terlebih dahulu ini nanti kita akan bergantian ya di budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus bisa menjadi teladan dan pendorong terciptanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu apa? Jadi sebuah iklim positif yang nanti akan membantu untuk mengembangkan karakter anak, intinya seperti itu. Kemudian budaya positif sekolah dapat kita terapkan dengan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia mengenai hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Budaya positif ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebaikan universal. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro itu secara filosofi pendidikan, beliau itu kan mengajarkan kita banyak teman-teman. Dan itu kami mendapatkan di CGP ini ya kayak orang kuliah, betul-betul kita mengenal, oh ternyata ajarannya KHD itu luar biasa. Kita harus menjadi seorang fasilitator, kita harus menuntun anak-anak itu ibarat benih yang memang harus disemai setiap hari. Ada juga yang mengibaratkan bahwa anak-anak itu seperti planet yang berputar pada porosnya masing-masing. Dan kita yang harus menjaga itu, menjaga biar anak-anak tetap berputar pada porosnya masing-masing. Itulah yang kemudian nanti akan mengerucut ke pembelajaran diferensiasi. Dan ternyata KHD sendiri itu juga awal muasalnya kenapa beliau merumuskan ya filosofi pendidikan tentang yang menuntun ini adalah kisah dari putra beliau sendiri. Jadi beliau memiliki seorang anak yang dalam tanda petik autis ya, yang memang ada apa khusus gitu ya, ada gangguan. Awalnya itu beliau belum menerapkan itu, tapi menghukum anaknya dengan dikeluarkan dari rumah sampai anaknya yang dalam tanda petik ada sesuatu itu dia kedinginan sampai menggigil. Baru di situ KHD itu sadar kalau oh ternyata aku salah memberi hukuman anak. Ketika itu anaknya itu pas nggak nurut apa gimana gitu ya Bun. Jadi menggigil, terus didekat beliau belajar tentang oh aku harus mengerti anakku. Tuh, jadi dalam menjalankan budaya positif di sekolah ini untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu tercapainya keselamatan dan kebahagiaan anak itu. Tujuan pendidikan kita itu. Jadi membuat anak bahagia, membuat anak selamat menjadi dirinya sendiri dan sebagai insan yang hidup di masyarakat.
Jadi ya betul, kalau belajar kita adalah sambil bermain gitu, biar anak itu bisa tumbuh dengan bahagia. Nah, kita sebagai guru, kita mempunyai peran, yaitu seorang pemimpin pembelajaran, berperan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Guru harus saling berkolaborasi. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Saya nggak bisa jalan sendiri. Teman-teman juga nggak bisa jalan sendiri. Tapi kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dari mulai satpam, OP, orang tua murid, guru, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, untuk bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas, membuat sebuah nilai yang nanti disepakati untuk dilaksanakan. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Apakah sama dengan peraturan? Nanti kita akan tahu lebih lanjut. Gitu. Nah, disiplin positif itu mengajarkan murid untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, mendasarkan nilai-nilai mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu seperti apa sih? Seperti misalnya kejujuran, kemudian menghargai, menghormati, kemudian toleransi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi, seorang anak itu ketika dia berbuat kebaikan, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita pun sama sebagai orang dewasa juga seperti itu. Nah, motivasi yang mana yang kemudian nanti bisa lebih panjang masanya adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena penghargaan, hukuman, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri anak sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Ini motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang masih mungkin kemarin-kemarin sering kita praktekkan, teman-teman. Kita sering sitik-sitik, kita kasih hadiah gitu ya. Walaupun hadiahnya sebenarnya nggak besar, tapi ternyata setelah kami belajar itu bukan sesuatu yang harus kita budayakan, karena itu ternyata juga tidak bagus untuk ke belakangnya. Jadi penghargaan itu nilainya itu hanya jangka pendek, bukan jangka panjang, untuk membentuk karakter anak gitu. Jadi hal-hal ini yang mungkin nanti akan kita belajar lebih banyak, kenapa kok bisa seperti itu. Nah, mari kita menonton video. Kenapa sih kok sistem hadiah, walaupun hanya berupa bintang, walaupun hanya berupa stiker, ternyata itu ya bagus, tapi untuk jangka panjangnya akan berefek juga ternyata. Kita lihat bersama-sama ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita sampai di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kita akan belajar mengenai konsep hadiah dalam praktik pendisiplinan murid. Apakah Ibu Bapak Guru suka memberikan hadiah kepada murid? Terkadang kita merasa cara ini efektif dalam memotivasi murid untuk disiplin. Kita pun terus mengulangi sistem pemberian hadiah ini. Sebenarnya bagaimana ya dampak pemberian hadiah ini kepada murid dalam upaya praktik pendisiplinan? Ada apa, Ucok? Saya kesel, Pak. Dan tiket saya selalu sendiri. Oke. Kalau kamu bisa selesaikan tiketnya,
Bapak janji, kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Aku hari ini mau pikir lagi, tapi bisa ya Pak? Kalau Ucok jadi ketua kelas selama sebulan. Konsep hadiah dalam pendisiplinan murid kerap dianggap efektif karena murid pada akhirnya melakukan hal seperti yang kita mau, yaitu menaati aturan. Mungkin selama ini kita percaya bahwa dalam pendidikan murid harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Murid harus menunda kesenangan dengan melakukan tugasnya, menunaikan tanggung jawabnya dulu, setelah itu guru akan memberi imbalan. Konsep penundaan hadiah pada murid ini pernah dilakukan oleh Walter Mischel, seorang psikolog di tahun 1960-an. Ia mengadakan satu eksperimen yang bernama eksperimen marshmallow. Di dalam ruangan, mereka diberi satu buah marshmallow dan diminta menunggu selama 15 menit. Jika berhasil menahan diri, maka anak itu akan diberi 2 buah marshmallow. Hasilnya, sebanyak 200 anak berhasil dalam eksperimen ini. Melalui eksperimen ini, mungkin kita akan berpikir bahwa ternyata anak-anak bisa kok mengendalikan diri. Tetapi, mari kita lihat lagi. Betulkah mereka dapat menahan diri karena memang ada motivasi internal? Atau apakah ini karena ada janji 2 buah marshmallow? Bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak, kita kembali ke adegan pembuka tadi tentang Ucok. Pak Ihsan mungkin merasa berhasil membuat Ucok menjadi disiplin. Tetapi, keesokan harinya, Ucok ternyata meminta menjadi ketua kelas lagi. Bagaimana ini? Sepertinya, Ucok akan terbiasa untuk diberi hadiah agar mau melakukan tugasnya. Kita belajar bahwa hadiah tidak harus berupa benda. Ia bisa berbentuk pujian, stiker bintang, stempel di buku, janji menjadi ketua kelas, dan lain-lain. Nah, ternyata hadiah tidak menciptakan ketaatan jangka panjang. Jika kita ingat materi sebelumnya tentang 3 alasan perilaku murid, perilaku Ucok yang berfokus pada hadiah adalah bentuk perilaku murid level 2. Dia menjadi disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Ini merupakan perilaku disiplin murid yang didasarkan pada motivasi eksternal. Jika suatu saat hadiahnya hilang, apakah Ucok akan tetap disiplin? Ketidakefektifan pemberian hadiah untuk menciptakan disiplin jangka panjang diungkapkan oleh Alfie Kohn. Menurut Kohn, ada 5 alasan untuk tidak menggunakan sistem hadiah dalam pendisiplinan murid. Yang pertama, menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Murid akan berfokus pada hadiah dibandingkan dengan tugas yang ia kerjakan. Yang kedua, hadiah memiliki potensi hukuman. Hadiah dan hukuman sama-sama mengandung janji bahwa akan ada hal yang didapatkan murid pada akhirnya. Jika hadiah tak tercapai, akan memunculkan kekecewaan. Yang ketiga, menyebabkan putusnya hubungan sosial. Murid akan menganggap siapapun yang menghalanginya untuk memperoleh hadiah merupakan halangan dalam hidupnya, sehingga mereka sulit untuk berteman dan hubungan sosial pun semakin jauh. Yang keempat, membuat gagal menemukan sumber masalah. Murid tidak belajar untuk mengenali sumber masalah dan tidak belajar menyelesaikan masalah, karena fokusnya langsung pada hadiah. Yang kelima, kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Murid terbiasa ada sesuatu yang ia akan dapatkan, sehingga motivasi intrinsik murid untuk melakukan sesuatu akan hilang. Dalam menciptakan ketaatan jangka panjang, kita dapat memberikan makna pada murid akan tanggung jawabnya. Ajaklah mereka berdiskusi dengan bahasa tubuh yang lembut, pemilihan kata yang mudah, contoh-contoh konkret, dan tindakan nyata dari kita. Dengan begini, murid melihat kita melakukan tindakan disiplin yang sama. Lakukan secara konsisten. Pada akhirnya, murid akan mengerti makna dari setiap tindakan yang mereka harus lakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah siap untuk mempraktikkan disiplin jangka panjang? Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi kali ini. Sebagai guru, tentunya kita menghargai usaha murid dengan memberikan pujian atau apresiasi. Kita bisa pikirkan pujian atau apresiasi seperti apa yang bisa kita berikan pada murid sehingga tidak terkesan berlebihan dan murid juga bisa mengerti maknanya. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu jadi menurut teman-teman gimana? Karena kalau
PAUD kan kita cenderung itu ya. Bahkan tapi mungkin ini kita jangan mudah untuk memberikan sebuah reward dan tidak usah berlebihan. Itu tadi yang dijelaskan, karena memang maknanya yang harus kita tekankan pada anak. Walaupun kita sebagai pendidik PAUD gitu, tapi untuk pemberian hadiah, pemberian hukuman ini juga menjadi sesuatu yang harus apa ya? Ya, kita kaji ulang bersama-sama. Menurut teman-teman sekarang kita diskusi sebentar tentang hukuman dan hadiah ini. Menurut teman-teman bagaimana pendapatnya tentang hukuman dan hadiah ini? Ya, hukumannya dalam bentuk apa dulu? Contohnya kayak kalau dulu waktu di Fatimah sini ya, kayak Dae itu sudah beberapa kali tangannya kan sering maju ke temen awal-awal. Akhirnya kan hukumannya adalah kita sudah bilangin beberapa kali kok masih mengulangi lagi, dan itu hampir setiap hari. Akhirnya kan dikasih punishmentnya adalah pojok time out. Maksudnya hukumannya dilihat dulu, kalau hukuman kayak maksudnya hukuman fisik oke, tidak. Kalau hukuman untuk menegaskan, mendisiplinkannya dia biar maksudnya tangannya tidak sering maju, yaitu didudukkan di situ. Walaupun pertama dia nangis meronta 1, 2, 3 kali, alhamdulillah seterusnya dia udah paham. Kalau disuruh sudah diingatkan bunda beberapa kali kok masih ini, silahkan di pojok tempat, dia langsung duduk dan tidak bergerak. Berarti kan kita mengambil hukuman ini ada prosesnya, Ya, gitu kan, maksudnya ya, tidak serta merta ketika anak begini harus langsung begini langsung Betul. begini. Sepakat. Ada pendapat yang lain teman-teman tentang hukuman dan hadiah ini? Kalau untuk hadiah, apakah memang kita kalau ngasih bintang juga termasuk yang tidak boleh? Jadi bukan tidak boleh, Bu, tapi mungkin kita berikan dengan sebuah pemaknaan. Kenapa sih kok dapat bintang gitu? Karena mungkin selama ini saya sendiri juga sering melakukan kesalahan itu, dari bintang semua dapat bintang gitu kan. Jadi kan maknanya kan jadi kurang mengena. Sebenarnya kan hadiah hukuman itu ada porsinya. Bukan sama sekali nggak boleh, tidak. Cuman ada porsinya, jangan berlebihan. Kemudian mungkin jangan terlalu sering, karena itu nanti akan nanti anak kan mungkin akan berpikir aku bentuk kayak gitu. Aku juga bisa bikin sendiri. Dulu pernah ada anak yang seperti itu. Jadi kita berikan, kenapa sih kok anak ini bisa mendapatkan bintang? Apa maknanya? Ini adalah reward yang diberikan, misalnya kalau kemarin harus rajin sholat, selain dapat pahala dari Allah, nih bunda kasih hadiah sebagai penghargaan bunda karena kamu sudah rajin sholat 5 waktu, misalnya seperti itu. Jadi ada pesan tersendiri buat anak-anak. Ya kalau untuk anak PAUD saya rasa itu masih kalau efektif. untuk kelas bawah, termasuk saya dari SD, itu memang hukuman dan reward itu masih boleh diberikan, tetapi ya sesuai dengan porsinya saja. Jadi kalau untuk kelas atas itu nanti sudah menjadi manipulatif itu hukuman sama ini. Tapi kalau untuk ke SD pun, SD yang kelas bawah, apalagi kita yang masih di TK itu masih bisa digunakan. Tapi Harus lebih memang bijak lagi. ininya, cara pemberiannya seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan tentang ini ya. Jadi kita biar sama persepsinya teman-teman. Jadi memang karena hukuman dan reward ini kan kalau untuk anak PAUD gitu ya, untuk pengembangan karakter kan memang perlu zaman. Kita satu harus dijelaskan maknanya. Kemudian yang kedua, jangan terlalu murah gitu. Intinya seperti kalau pemberian hadiah. Karena saya dulu sudah melakukannya Bunda Yumi. Jadi itu sebuah kesalahan yang harus kita pelajari, kita refleksikan bersama-sama. Ya karena kan ini kalau saya mendaerah ya maksudnya kita nggak sering sih, maksudnya kan tiap Jumat pun kita enggak. Kadang kemarin saya terakhir ngasih bintang itu karena biar anak-anak itu termotivasi untuk tidak diantar orang tua sampai kelas. Dan memang saya itu juga ada beberapa anak yang masih diantar, itu pun juga nggak saya kasih. Terus baru kemudian ketika
kita harus menjelaskan bahwa maaf ya untuk ini si ini nggak dapat karena masih diantar sampai depan pintu. Nah besoknya dia itu nggak diantar, nah baru Ya, mungkin seperti itu kan. Kayak tadi Bunda Risma sampaikan, hukuman hadiah itu ada sebuah proses yang harus anak-anak lewati dengan perjuangan yang nanti memunculkan dari dirinya sendiri. Dia mau kan, gitu. Motivasi dari diri sendiri. Baik, kita lanjut ya. Ntar Bunda Ira. Oh iya, Kalau itu tapi kan ini termasuk hukuman atau bukan? Jadinya kayak siapa itu Niki itu kadang kita belum menemukan ramuan ya Bunda Umi Bunda Janti. Jadinya anak itu tuh tidak takut sama siapapun. Walaupun maksudnya kita nanti dapat bintang, ya. terus kita gambar wajah anak yang nangis itu loh. Mau jadi cemberut, mau jadi temannya ini Saiton, kalau kita bilangnya duduk, atau mau jadi temannya bintang, dia nggak ngefek. Tapi kalau Pak Yoga, dia duduk langsung. Pak Mur gitu, dia bisa bertahan berapa menit. Nah itu maksudnya sebenarnya kita bukan menakut-nakuti ya, tapi Sampai itu saat ini itu yang cara berhasil. yang baru berhasil buat dia. Nah itu termasuk hukuman atau bagaimana gitu? Jadi kemarin ketika itu sempat dibahas di elaborasi saya sama teman-teman gitu, kita tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Ya, Jadi seseorang tuh bilang nanti diteleponin polisi Iya. apa ya, sebenarnya nggak boleh. Tapi mungkin untuk anak-anak usia segitu kita harus komunikasi sama orang tuanya udah dari sini. Jadi ada sebelum tidur gitu, ada bisikan-bisikan yang mungkin bisikan ke telinga, ada kerjasama dengan orang tuanya. Masih untuk tertib di kelas, untuk Kemarin mendengarkan mamahnya kuliah. terima rapot itu cerita, jadinya mungkin beda aturan antara opa sama dari orang tua. Jadinya terjadi kemarin waktu Bunda jadi cerita di perpus, Bunda sudah tidak, dia mencari bunda yang lain untuk mengatakan iya, gitu loh. Jadinya dia sudah mungkin terbiasa di rumah, kalau dienggain sama orang tuanya, dia lari ke opa karena opanya akan mengatakan iya. Iya. Nah gitu loh. Kemarin juga sudah kita sampaikan ya Bu ya, untuk maksudnya mensinkronkan Ada dulu komunikasi. ya antara opa sama mama papa. Iya. Biar anak ini bisa bagus gitu. Betul, sepakat. Kalau menurut kami ya begitu. Jadi memang harus ada komunikasi untuk pendampingan di rumah, itu ada komunikasi antar keluarga itu sendiri, karena dia berbuat seperti itu mungkin karena lingkungan di rumahnya polanya seperti itu. Jadi ya betul tadi harus disampaikan ke orang tua untuk komunikasi itu. Jadi sekali lagi kita pelan-pelan mengurangi untuk Pak Yoga, ada Pak Yoga, ditelepon Pak Yoga gitu. Kita kurangi itu. Kasihan satu, nanti si anak ini akan menjadi takut beneran dengan orang yang kita buat sebagai yang ditakut-takuti Tameng, gitu, sebagai tameng kita, dan itu menjadi sebuah, kalau si anak ini mempunyai jiwa yang nggak lapang, dia akan bisa trauma juga gitu ketika memang menemui hal-hal seperti itu. Contohnya dulu, karena ternyata di rumah juga seperti itu, jadi ada anak teleponin polisi, betul-betul dia sampai nangis kecil, ternyata kalau di rumah juga seperti itu mamanya gitu. Jadi teleponin polisi dan sampai ya ada efek psikologinya ke sana. Atau ada masukan dari teman-teman buat kasus Niki? Jadi kita saling sharing aja. Berarti kayaknya dia butuh apa ya, figur konkret kan. Kalau satpam itu kan orangnya asli beneran ada dan dia lihat kayak gitu. Jadi kalau misalnya cuman gambar itu temannya si S. si itu apa, Oh, dia nggak belum kelihatan. Kan S gitu kan belum masuk. Belum ya, butuh gitu. benda konkret. Nah sekarang mungkin kita harus nyari figur konkret. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh ngefek Bun, maksudnya Iya, ada yang yang lainnya ngefek udah sama- nyampe mungkin ya. Karena Itu kalau kan ini ya itu tadi. terlalu pintar anaknya. Iya. Mudeng Bun, dia melakukan kesalahan itu dia mudeng Pintar gitu loh. tricky tapi. Iya. Iya. Mudeng. Dia tahu dia itu melakukan kesalahan, tapi ya itu Minta maaf. minta Iya, maaf. habis kan, itu ya. ulang lagi. Ulang lagi. Oke, gitu. Lebihnya ke kayaknya ke peraturan. Keperaturan di rumah. Jadi
Mungkin ya tadi nanti dipantau aja berarti Bun, nanti komunikasi dengan oma dan orang tuanya apakah sudah sinkron apa belum, kan nanti akan ngabur Ini mamahnya sedang berusaha untuk mensinkronkan. Iya, soalnya kalau dari mamahnya A, di opa sama omanya B. A, B, C, D, E, F, G boleh Iya. semua. Nah, anak dan cucu itu nanti akan mengalahkan Iya. cucunya. Baik, kita lanjut ya. Cukup untuk kita pembahasan tentang hadiah dan hukuman. Sekali lagi, itu masih boleh, tapi jangan terlalu murah untuk itu. Hukuman juga kita harus melihat prosesnya, jangan sedikit-sedikit anak dikasih punishment gitu ya. Kalau dulu, mungkin kalau dulu kita sering ikut seminar, butuh anak-anak usia dini itu reward punishment itu penting gitu ya. Ya memang penting, cuman kan ini tidak menjadi satu-satunya, kita harus landasi itu dengan sebuah alasan gitu kan. Ya, lanjut Bunda Umi. Monggo akan dilanjutkan Bunda Umi untuk selanjutnya. Saya akan jadi Terima operator. kasih Mbak Ira. 5 posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru. Dimanakah kita sebagai guru? Sebagai apakah kita nanti ataukah satu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Coba kalau direfleksi kembali, kira-kira kita itu ada di mana toh? Teman dan manajer. Teman dan manajer. Bunda Ida, kira-kira ada di mana? Kelihatan tuh. Raketo. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman. Bunda Kiki? Bisa teman, Boleh lebih pemantau, dari satu juga boleh. bisa manajer. Teman, pemantau, atau manajer. Oke, Bunda Helmi. Teman sama pemantau. Selanjutnya Bunda Yana. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman bisa sama bisa, pemantau juga bisa, insya Allah kita mantau anak-anak, manajer bisa juga tiga-tiganya. Oke, alhamdulillah. Lanjut Bunda Yumi. Pemantau, teman, manajer. Pemantau, teman, manajer. Oke, Bunda Dian. Sama, tapi kadang pembuat merasa bersalah itu juga pernah. Iya. Sama berarti ya. Oke, Bunda Zanti. Hidup Hidup yang mana? Banyak tadi. Manajer, pemantau, teman. Oh, manajer, pemantau, teman. Bunda Wiwi. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Bunda Ana. Pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer. Bunda Yuli. Saya temannya manajer pemantau. Teman. Oke, coba. Seperti apa sih kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Silakan Bunda Ira. Posisi penghukum. Karena tidak ada yang memilih, jadinya dia nggak mau memunculkan dirinya. Pembayar kita ini. Nyedai tanggal. Di edit. Nah, seperti apakah kita nanti kalau kita tadi ada yang bilang pemantau, manajer, teman, membuat merasa bersalah. Nah, kita cocokkan seperti apakah kita di dalam sini. Ini sebagai posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Ini
Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi di posisi penghukum ya Bunda. Kira-kira di posisi penghukum ini, nah ini ciri-cirinya gurunya tadi posisinya seperti apa? Maksudnya gaya bicaranya, postur tubuhnya, gestur tubuhnya menyebalkan mesti ya, kasar, Tidak mau mendengar orang lain, nah, egois, madu dirinya sendiri. Guru seperti itu harus Ya. dicegat. iya, dicegah di jalan. Nah itu guru seperti itu harus dicegah di jalan. Nah itu akibatnya kalau seseorang guru menerapkan bahwa dirinya adalah sebagai penghukum. Apa kira-kira yang dirasakan muridnya? Nah, saya jadi Dendam. murid. Nah, dendam, sedih, Sakit hati. sakit hati. Sepertinya pengalamannya. Nah kayak gitu ya. Kemungkinan murid akan marah, mendendam. Dulu kita sering ya dapat kayak gitu. Enggak, maksudnya guru-guru era zaman dulu ya. Oh iya. Karena saya pernah, bukan saya yang kena, temen lempar penghapus Yes, cepat udah biasa itu. ya kan. Terus kemudian di depan terlambat, di depan berdiri sambil pegang telinga gitu. Itu kan termasuk sebagai guru penghukum tanpa menyebutkan tahu apa alasannya. Tapi ada juga loh. Maksudnya enggak ini. Iya itu, tapi kan tergantung figur gurunya. Iya. Kadang ada guru yang menerapkan hukuman, cuma karena figurnya itu punya wibawa yang kita tuh maksudnya dihukum kayak apapun kita tuh tetap wah ini guru hebat gitu loh. Karena figurnya, karena sosoknya gitu loh. Nah ini kan Cara sosok penyampaiannya juga. Ya. Nah, kayak gitu kan. jadi nggak selamanya hukuman itu Jelek. bikin jelek Iya. gitu loh. Iya betul sekali. Nah itu tadi ya. Jadi muridnya nanti bisa mendendam. Nah seperti yang viral di media sosial sekarang ya, ya Allah, guru karena nggak puas dengan nilainya, gurunya dibacok. Nah itu kan kalau zaman dulu memang guru itu sebagai penghukum, murid ya memang anyel gitu aja, selesai di situ. Kalau sekarang masya Allah luar biasa, anyel sama gurunya, tindakan anak-anak yang mungkin tidak terpenuhi kebutuhannya itu luar biasa, tidak bisa dijangkau oleh nalar gitu ya. Lanjut Bun. Posisi pembuat merasa bersalah. Masih dengan orang yang sama ini ya. Kita lihat bedanya teman-teman. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, kira-kira ada nggak yang pernah seperti itu? Membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, Seperti itu. cenderung Nah, ya. lembut. Namun Udah ya, udah capek. Udah, kalian belajar sendiri. Udah mau pulang. Udah mau pulang. Kalian nggak mau diajar sama Bunda. Kalian nggak mau diajar sama Bunda. Pulang, ayo pulang. Nah, seperti itu. Nggak ada yang milih. Ada, tapi tadi Bunda Dian. Bunda Dian ada yang milih, nggak apa-apa. Walaupun tadi cara penyampaiannya mungkin kurang melas, kurang ini ya, ibunya tadi masih suaranya masih tegas gitu ya. Tapi murid di sini apa yang dirasakan kira-kira oleh murid tersebut? Merasa bersalah, ketulo-tulo gitu ya. Merasa kalau nanti ada apa-apa dengan gurunya, oh itu salah aku. Nah itu, tapi di sini rasa pembuat merasa bersalah ini tidak seperti yang di posisi penghukum tadi. Kalau penghukum tadi kan anaknya langsung dendam nanti ngelakuin apa-apa. Nah kalau biasanya kalau di pembuat rasa bersalah ini anaknya biasanya memendam, memendam. Tapi nggak diungkapkan secara langsung. Akhirnya apa? Ini nanti bisa-bisa karena sudah digituin terus, suatu saat bisa meledak emosinya. Itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya Bunda Ira. Posisi teman. Masih dengan orang yang sama. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya sudah, saya beresin absen kamu. Nah, di sini berarti kira-kira anak-anak belajar dari kesalahannya nggak ya? Tidak, iya. Karena dia merasa gurunya tadi sebagai teman bisa dilobi-lobi, jadinya dia santai aja sama gurunya. Gurunya pun memperlakukan itu kepada anaknya. Akhirnya si anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa dia terlambat itu melakukan kesalahan. Nah, di sini dampak positifnya memang guru bisa akrab sama muridnya. Nanti kalau kita memasukkan sesuatu motivasi, anak itu cepat gitu menangkapnya. Tapi dari sisi negatifnya, si anak ini yang merasa dijadikan teman ini hanya akan nurut sama guru yang menjadikan dia teman. Sama guru lain biasanya dia nggak ngefek gitu, mau dikasih tahu apa, dia nurutnya hanya sama si guru sebagai teman itu tadi. Syukur itu sebagai teman. Dan mungkin ini tambahan sedikit untuk yang sebagai teman untuk kelas yang tinggi. Nanti cenderung akan dalam tanda petik nyepeleki dengan keyakinan, dengan peraturan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Gampang ke Bunda itu kan temanku misalnya. Gampang lah nanti. Untuk kelas ya mungkin SD kelas 5, 6 ke atas sampai SMA, terutama untuk SMP SMA itu kan bukan hal yang mudah untuk membuat anak-anak tertanam karakternya. Tapi ini tadi itu kan karena garis bawahi bahwa ada kata-kata
udah nanti saya Bereskan. beresin. Karena ada kata-kata Iya. itu, jadi efeknya ada negatifnya. Iya. Ketika tidak ada label atau kata-kata itu efeknya bagus kok ke anak untuk di kelas bawah. Ya, untuk Iya, di kelas bawah sama kalau di kelas atas juga nggak perlu ada embel-embel kata-kata. Udah nanti tak beresin. Sebenarnya nggak perlu ada itu pun bisa berefek positif terhadap anak. Iya, memang ada Bun efek positifnya, tapi harus hati-hati. Jadi Ya, guru itu tapi kita masukkan ini pun harus ada penempatan. kata-kata untuk motivasi atau sekedar memberi pengertian pada dia sebagai teman kan kita Ya, nggak yang harus melindungi. Kalau kamu salah ya disalahkan, kalau kamu benar ya dibenarkan. dibenarkan seperti itu. Ya. Tidak menjerumuskan ke hal yang itu kalau sebagai teman loh. Sepakat. Jadi memang kalau Makanya kenapa saya pilih sebagai teman. Iya. Kalau untuk di kelas bawah mungkin ya itu tadi itu akan sangat berefek sekali gitu. Kalau untuk di kelas atas guru harus lebih hati-hati. Jadi kadang kan anak-anak belum dikerjain tidak apa-apa minta dispensasi kan kadang anak-anak ada yang seperti itu. Yang untuk yang SMP SMA terutama SMP SMA itu kan sudah lebih pola pikirnya lebih manipulatif, lebih bisa apa ya kalau guru-guru SMP SMA itu bilang dalam tanda petik licik itu kadang-kadang juga ada gitu. Nah, trik-triknya itu sudah mulai ada gitu untuk anak SMP SMA. Nah, lanjut ya. Pemantau. Nah, ini tadi yang memilih pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di sini sebagai pemantau. Jadi guru memang harus memantau sampai dia selesai menjalankan konsekuensinya tadi. Nah, di sini untuk pemantau itu bisa diterapkan di level bawah juga masih bisa diterapkan di level bawah. Nih, nada suaranya datar aja gitu ya. Bahasa tubuhnya formal, hasilnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan atau peraturan yang melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebih, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Kemudian murid tidak dibuat tidak nyaman, jadi ya biasa saja dia salah mengerjakan konsekuensinya sudah selesai seperti itu. Tetapi guru masih bisa tetap memantau apakah dia sudah selesai sampai selesai mengerjakan konsekuensinya tadi atau belum. Silakan Bun. Yang terakhir, ya posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, apa yang dapat kita ambil dari posisi manajer ini tadi? Dari sebagai guru dan dari sebagai murid. Pak gurunya bisa ngasih arahan sih biar anak berpikir bagaimana mencari solusi. Nah, gurunya memberikan arahan Mengajak anak agar anaknya berpikir solusi atas masalahnya sendiri. Nah, itu sebagai manajer tuh itu tujuannya adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru, bukan untuk membahagiakan orang lain. Nah, jadi fokusnya pada kesalahan murid, bagaimana murid menyadari apa kesalahannya, bagaimana dia berpikir sendiri apa yang harus dilakukan untuk dirinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dia sendiri. Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Insya Allah dimanapun kita melakukan ini. Sudahlah pastinya, kita pasti sudah melakukan seperti itu. Cuman kita kadang tidak menyadarinya kalau memang itu adalah sebagai manajer. Jadi mungkin ini konsistensi kita aja yang mungkin harus kita kita harus lebih konsisten lagi teman-teman untuk memposisikan kita, posisi kontrol kita terhadap anak-anak adalah menjadi seorang manajer. Kadang secara tidak sadar kan kita masih kadang masih membuat anak bersalah, kadang boleh posisi-posisi tadi itu boleh, tapi yang ideal adalah kita menjadi manajer bagi anak-anak kita, bagaimana kita bisa mengajak anak duduk bersama, menanyakan apa kesalahannya, kemudian apa solusi dari masalah yang dihadapi. Dengan ini mungkin porsi anak PAUD kayak gitu. Udah itu. Nah, posisi apakah yang paling ideal adalah posisi manajer. Karena posisi manajer menjadikan murid mandiri, percaya diri karena dia tidak merasa diintimidasi oleh pihak luar itu yang sebagai guru itu, dan dia belajar bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Begitu untuk posisi kontrol kita sebagai guru. Bismillah, insya Allah kita bisa menerapkan sebagai manajer. Nah, di sini posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi seperti Naren tadi ya, ditanyain apa yang harus dia lakukan untuk masalah keterlambatannya. Dia harus nyetel alarm, kalau alarmnya nggak bunyi dia ada kakaknya, ada ibunya. Nah, dia mencari solusi untuk dirinya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada murid. Itu ya, tujuan kita sebagai manajer adalah menjadikan murid itu yang sebenarnya dia bersalah, tapi kita menjadikan kesalahannya itu sebagai keberhasilan dia menangani kesalahannya sendiri. Seperti itu. Terima kasih untuk posisi manajer. Sampai di sini dulu Bunda Ira, silahkan dilanjutkan untuk selanjutnya. Nah, ini di skip aja. Oke, lanjut. Lanjut ke keyakinan keras. Oke, kita lanjut ya. Baik, itu teman-teman tentang posisi kontrol kita. Kita sama-sama refleksikan diri kita posisinya ada di mana. Nah sekarang
apa sih itu keyakinan kelas, samakah itu dengan peraturan, samakah itu dengan kesepakatan kelas gitu. Ternyata setelah saya mendalami ini dari PMM maupun dari ketika saya mendapatkan di modul 1.4 ternyata itu sedikit berbeda. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat antara, misalnya kalau di kelas ya, antara guru dan anak-anak berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Jadi langkah pertama yang dibuat adalah peraturan dulu. Kita di kelas itu ada aturannya, saya tidak boleh terlambat. Kan biasanya kalau kita bikin peraturan seperti itu ya, tidak boleh ngobrol, apalagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimatnya kalimat-kalimat masih kalimat-kalimat negatif. Nah, keyakinan kelas itu apa? Itu nanti akan dikerucutkan menjadi nilai kebajikannya apa? Misalnya tidak boleh terlambat. Nilai kebajikannya kira-kira apa, teman-teman? Apa yang ingin? Tidak boleh telat. Berarti enggak, apa nilainya yang itu? Harus nilainya apa? Harus apa? Disiplin. Disiplin. Berarti nilai itunya disiplin waktu, dan apa namanya, keyakinan kelas itu kayak tadi yang dicontohkan waktu jadi manajer tadi. Apakah kamu ingat nilai keyakinan kelas kita gitu? Jadi itu sebuah kalimat. Kalau kita kemarin yang di kesepakatan kelas kan misalnya tidak boleh. Nah, berarti kan itu masih peraturan, belum menjadi sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan itu satu kalimat, tapi itu bisa mencakup dari beberapa nilai kebaikan, bisa mencakup beberapa peraturan yang sudah kita buat gitu. Misalnya saling menyayangi, menjaga kebersihan, saling menyayangi dan menghargai gitu. Itu kan sebuah nilai keyakinan bersama gitu, dan nanti itu akan berefek kemana-mana ya Bun ya, jadi membentuk sebuah karakter gitu. Kalau untuk anak PAUD mungkin nanti bisa kita coba sedikit-sedikit. Kalau yang kita buat selama ini itu masih peraturan kelas. Ya, kita belajar bareng. Apa sih itu keyakinan kelas? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Ini nanti kita akan lebih paham kayak apa sih keyakinan kelas itu. Siapa ini? Bu Guru, saya uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas.
Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gozen pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Terkandung dalam satu keyakinan. Menurut David Gozen pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan selama ini yang kita buat adalah peraturan juga masih bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang Ibu dan Bapak Guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Peran machine vision di industri untuk meningkatkan produktivitas. Di era 4.0 ini, banyak kegiatan yang menggunakan artificial intelligence atau cloud yang Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah. Nah, jadi gini, kalau keyakinan kelas itu peraturan, yang selama ini kita bikin kan kita peraturan, ya kan? Saya juga sama gitu maksudnya. Saya juga sama. Kita masih bikinnya adalah peraturan kelas. Kesepakatan kalau kelas saya. Lah iya, kesepakatan kelasnya masih kalimatnya masih aturan kan, Bun. Tidak boleh ngobrol, misalnya, tidak boleh terlambat. Tidak boleh pukul-pukulan. Itu kan masih menjadi sebuah peraturan. Nah, sebenarnya kalau kita mau bikin sebuah keyakinan itu nilai kebajikannya apa, nanti dijadikan satu dua kalimat aja. Yang kemarin Bunda Iin sampaikan kan kita bikinnya suruh keyakinan kan, keyakinan kelas. Ternyata seperti itu. Ayo kita belajar bersama-sama. Saya juga baru belajar. Jadi peraturan-peraturan yang kemarin, kesepakatan kelas yang
sudah kita sepakati itu nilai kebajikannya apa, disarikan gitu. Misalnya tadi contohnya kan merapikan tempat mainan, setelah bermain merapikan sendiri, lepas sepatu. Berarti kan butuh kita kelasnya nyaman. Tadi nilainya nilai keyakinan kelasnya adalah semua anak membutuhkan kenyamanan di kelas. Tapi kan kita harus ungkapkan ke anak-anak, ketika kelas kita nyaman tuh harus bagaimana gitu kan. Jadi yang ditulis cuma itu toh, keyakinan kelas itu toh, dibikin poster. 1-2 aja, jadi tidak usah banyak-banyak. Jadi rangkuman dari apa yang sudah kita sepakati dengan anak-anak, itu nanti nilai kebajikannya apa, dibuat 2 kalimat atau jangan banyak-banyak. Tapi kan gini Bendera, mungkin itu bisa ya untuk kelas atas yang dia udah paham gitu loh. Iya. Tapi kalau untuk anak TK kan dia tuh pahamnya konkret gitu loh. Iya, peraturan. Untuk kelas nyamannya itu kan konkretnya itu ya itu tadi gitu kan. Iya. Terdiri dari apa? Betul. Nah, kan itu. Iya, betul. Awalnya kan nanti tetap kita apa namanya? Kita sebutkan itu gitu loh, Bu. Tapi yang ditempel di kelas adalah yang nanti itu disarikan gitu. Ya tetap nilainya yang itu Nilainya tadi, harus menjaga kebersihan. iya. Nah, tujuan dari lepas Untuk sepatu apa ini adalah Nyaman. kenyamanan. Nah, itu yang ditempel. Atau Tapi misalnya- isinya ya tetap yang itu tadi. Berarti piye? Nah makanya ayo kita belajar bareng-bareng bikin keyakinan kelas, nanti bukan saat Apakah ini. gini, apakah semua warga kelas butuh kenyamanan terus bawahnya harus ini, harus ini, harus itu? Iya, harus dicantumkan gitu piye? Boleh nggak? Ya bisa saja sih. Walaupun tidak dicantumkan, kita aja yang mengulang ini. Diulang. Walaupun dicantumkan kan maksudnya untuk TKA, untuk TA itu. Kalau untuk TKB mungkin bisa ya membaca, sudah mulai membaca. Karena itu kan itu lebih apa ya, maksudnya Iya. karena ada mulai dia itu sangat-sangat antusias untuk membaca tuh dia gitu. Jadi apa-apa yang ada di kelas itu kan dia baca. Iya, itu mungkin kalau untuk TKB bisa mungkin Iya. kan ini kan baru awal, jadi Iya. masih bisa ditulis. Kalau untuk di TA atau TKA mungkin Disampaikan. gurunya aja yang soundingkan terus menerus. Oh ini, Biar kelas membuang kita sampah apa. pada tempatnya itu nilai nilai kebajikannya. Biar kita menjaga kebersihan. Kita menjaga Kelas kita kebersihan. bersih. Nanti kita bareng-bareng Bunda Imi. Nanti kita coba rumuskan bersama. Tetap ya mungkin aturan-aturannya itu kan menjadi sebuah awal dari sebuah keyakinan kelas. Karena kemarin kan ya saya juga baru lebih paham setelah saya melihat video ini. Oke, lanjut aja. Nanti kita akan ini nggak banyak, tinggal satu lagi. Langsung aja kali ya. Ya, monggo Bunda Umi. Ini segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah kita sebagai posisi kita sebagai manajer ya teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan sebagai posisi manajer adalah ini, meliputi dari yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ini adalah kasus yang kemarin saya sempat bikin sama TKB karena TKA kemarin belum sempat sampai N ya, karena anaknya terlalu pintar, disuruh pura-pura nangis nggak mau, jadinya akhirnya nggak bisa dilanjutkan proyeknya. Nah ini langsung aja saya bacakan kasus satu adalah rebutan mainan saat si Area pengen pinjem mainannya Atira, tapi Atira masih pakai, akhirnya direbut sama Atira, dipukul, Aleanya nangis. Nah menurut saya seperti ini dari ilmu yang saya dapatkan, penerapannya menggunakan segitiga restitusi adalah seperti ini. Ini sebenarnya adalah kegiatan kita sehari-hari yang sudah pernah kita lakukan. Siapa yang nangis? Ini? Oh, Alea, kenapa nangis? Dipukul sama Atira. Kenapa Atira? Bunda nggak dengar. Oh iya, tadi kita sudah
menstabilkan identitas ke area. Menanyakan apa yang terjadi. Mau minjem. Dibolehin karena apa? Karena apa? Masih dipakai sama Adela. Oh, masih dipakai sama Adela. Terus diapain? Nah, kenapa kalau dipukul emangnya? Mau pinjam nggak boleh kan dipukul gitu? Dipukulnya kenapa? Iya, terus sama aja mainannya diapain? Direbut, mainannya direbut tadi sama area. Terus habis itu, habis direbut, aku lepas, terus habis itu manisnya karena berebutan, diapain sama area? Dipukul. Emangnya kenapa kok berebut mainannya aku? Oh, mau mainannya aku masih dipakai sama. Iya, tapi mau main. Iya, berarti mainannya gimana? Kalau mau izin dulu, izin mana? Nah, ini tinggal yang kedua, validasi tindakan kesalahan. Dia menyadari kesalahannya. Harus main yang punyanya, berarti area area harus apa? Sabar dulu, mainannya selesai. Berarti gimana area? Besok lagi kalau pinjam izin sama sabar, mainannya harus itu ya, oke? Harus duduk. Oke. Karena nanti Loh, kenapa? Mbak Atina kenapa sayang? Kenapa? Kok nangis kenapa? Dilempar mainan? Siapa tadi yang melempar mainan? Alkaf? Alkaf yang melempar apa siapa ya? Boleh lo bilang siapa yang melempar mainan? Aku. Kenapa Alkaf melempar mainan sayang? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Alasannya apa? Mainan itu untuk apa sih? Untuk main. Terus harus bagaimana? Minta maaf. Mbak Mas Alkaf ingat nggak dulu keyakinan kelas kita? Apa? Nggak boleh lempar-lempar mainan. Berarti Alkaf bagaimana? Minta maaf. Salah apa benar? Salah. Dan sekarang harus minta maaf. Oke, silakan minta maaf. Bilang apa? Ulangi. Ya, ada mainan kedua lagi. Besok lagi berarti kalau sedang bermain nggak boleh lempar-lempar. Oke, tas dulu, hebat. Nah, itu Bunda, langkah-langkah kita yang biasanya sebagai manajer, kita sebagai manajer adalah dengan segitiga restitusi. Yang tadi yang pertama menstabilkan identitas. Kita menggali apa yang terjadi, permasalahannya apa. Yang kedua alasannya kenapa melakukan menanyakan kesalahan tadi, validasi kesalahan tadi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang harusnya kita punya saat melakukan kesalahan tadi. Insya Allah ini saya yakin sudah melakukan ini semuanya. Hanya ini adalah ilmunya, ini adalah teorinya. Kalau teorinya kita sudah melaksanakan segitiga restitusi. Jadi
ke depan mungkin kita harus lebih intensif lagi untuk melaksanakan ini gitu buat anak-anak kita. Kita ajak anak-anak kita untuk lebih kritis, apalagi dengan kita melaksanakan IKM ini kan kita sudah sering mengajak anak kita dialog dari playgroup sampai ke TKP kan sering anak-anak kita ajak dialog, kita ajak komunikasi. Kenapa sih melakukan hal ini? Kenapa? Alasannya apa? Dan harus bagaimana solusinya? Nah itu yang mungkin terus harus kita kembangkan dan semoga ke depan sampai di jenjang berikutnya SD, SMP, SMA pun semua ayanda bunda juga keberlanjutannya itu masih ada gitu. Jadi sehingga anak-anak akan terbentuk karakternya bahwa ketika aku bersalah aku harus bagaimana, solusinya seperti apa, tidak kemudian ngamuk-ngamuk sendiri dan lain sebagainya. Mungkin itu ya karakter yang harus kita kembangkan teman-teman. Dan itu sedikit kita berbagi. Terima kasih waktunya. Mohon maaf, ini ilmu baru bagi kami, bagi teman-teman juga. Tapi bagus banget untuk kita terapkan. Biar apa? Karakter yang memang menjadi sebuah PR besar buat kita, buat sekolah, buat negara kita, buat belahan dunia manapun gitu ya. Jadi untuk masa sekarang ini karakter ada menjadi sebuah PR besar. Ini kita bangun bersama. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus berkolaborasi, kita harus bersama-sama untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul berkarakter. Membiarkan mereka tumbuh menjadi benih yang nanti kita tinggal menyemai, tinggal menuang, pupuk, menyirami, itu adalah tugas kita. Matur nuwun sekali lagi, semoga bermanfaat. Kekurangan. Nggih. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menjadikan kita guru yang lebih baik lagi. Nanti ke depan kita terus yang tentang keyakinan nanti kita bahas lagi di lain waktu ya. Gitu. Sampai nanti Terima kita kasih kuatkan biar bisa dan menjadi keyakinan Yanda sekalian atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yuni dari TK Al-Azhar Sukabumi. Di sini saya akan memberikan umpan balik tentang diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bunda Iramawati dari TK Al-Azhar Sukabumi Solo sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Surakarta. Materi yang disampaikan kepada kami kemarin adalah tentang hukuman, kemudian hadiah, pemberian hadiah dan membuat keyakinan kelas serta segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, untuk penyampaiannya sendiri yang disampaikan oleh Bunda Ira sudah sangat bagus sekali. Kami sudah bisa mengerti tentang hukuman, kemudian hadiah, membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian untuk manfaatnya bagi saya pribadi itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau sebelumnya kita itu memberikan hukuman, terutama hukuman dan hadiah itu mungkin masih belum bisa maksimal karena memang mungkin ilmu yang kami miliki juga mungkin tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang. Tapi dengan adanya diseminasi yang disampaikan oleh calon guru penggerak kemarin, kami betul-betul bisa memahami bagaimana memberikan hukuman yang tepat, bagaimana memberikan hadiah kepada anak-anak supaya itu tidak menjadi sesuatu yang sudah biasa bagi anak-anak begitu. Jadi terima kasih kepada Bunda Ira yang sudah memberikan ilmunya kepada kami dan kepada saya pribadi. Terima kasih, semoga nanti ilmunya bisa berkembang dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.